asing bernama Hoiri dan Yati. Mereka berencana akan pergi ke rumah Hoiri sepulang sekolah untuk makan dan menonton bersama. Namun pada kenyataannya, mereka melakukan hal yang tidak senonoh. Beberapa hari kemudian, Yati pergi menemui Hoiri dan mengatakan kalau dia sedang hamil. Aku mau ngomong sama kamu. Ayo ke tempat yang sepi. Mau ngomong apa? Kenapa nggak di sini aja? Penting. Ayo ke belakang sekolah bentar. Jadi, kamu mau ngomong apa? Kamu harus janji dulu. Apapun yang terjadi, kamu gak bakal ninggalin aku kan? Kamu ngomong apa sih? Enggak lah. Aku kan sayang sama kamu. Mau ngomong apa? Kamu ingat kejadian beberapa hari lalu kan? Yang di rumahmu. Bentar. Jangan bilang kamu... Iya. Kamu mau tanggung jawab kan? Kamu gak bakal ninggalin aku kan? Oke. Tenang dulu. Aku bakal tanggung jawab. Tapi jangan sampai satu orang pun yang tahu. Oke. Tapi kamu harus menepati janji kamu. Orang tua mereka mengetahui bahwa Yati sedang hamil. Mereka pun akhirnya dinikahkan secara rahasia tanpa ada tamu yang datang. Setelah menikah, mereka masih tetap sekolah. 2 bulan kemudian, Ani, teman Yati, tanpa sengaja mendengar percakapan antara Yati dan Hoiri. Gimana dong? Perutku makin besar. Aku takut ketahuan di sekolah. Kamu tenang aja. Mereka nggak bakal memperhatikan kok. Ya tapi aku takut. Kehamilan aku nggak bisa diikuti terus. Jadi kamu hamil? Bisa dari sini. Jawab pertanyaanku, kamu hamil sejak kapan? Tenang dulu dong. Jangan kenceng-kenceng. Nanti ada yang dengar. Oke, sekarang jelasin ke aku. Kalian kok nekat banget sih? Mereka pun menjelaskan sejak awal bagaimana hal itu bisa terjadi. Ani merasa terkejut, ditambah fakta bahwa mereka sudah menikah. Tolong jangan kasih tahu hal ini ke siapapun. Kami berdua nggak bermaksud. Gak bermaksud, tapi jadi tuh istighfar kamu Yati. Itu dosa. Kamu juga bisa-bisanya yang kamu ngajak Yati ke rumahmu. Aku minta maaf. Aku hilaf. Tapi kan aku juga udah tanggung jawab. Sekarang kalian mau gimana? Kalau sekolah tahu, kalian bisa di DO. Enggak. Sejauh ini baik-baik aja. Jadi tolong kamu jangan ceritain ke yang lain. Oke, aku gak bakal ceritain ini ke siapa-siapa. Makasih. Pada akhirnya, Yati dan Hoiri tetap harus dikeluarkan setelah sekolah mengetahui kabar kehamilan Yati. Kedua orang tua mereka pun mengusir mereka dari rumah dan mereka harus berjuang sendiri untuk menghidupi keluarga kecil mereka. Pada suatu hari, Bidan Vira tidak sengaja bertemu dengan Bu Yati. Bidan Vira memutuskan untuk mampir sebentar ke rumah Bu Yati untuk berbincang. Assalamualaikum Bu Yati. Waalaikumsalam Bu Bidan. Tumben-tumben kesini. Mari masuk dulu Bu. Tidak perlu, saya cuma tidak sengaja lewat saja. Maaf sebelumnya, saya perhatikan Bu Yati seperti sedang hamil ya. Iya nih Bu Bidan, alhamdulillah. Alah begitu. Tapi saya lihat Anda tidak pernah ke puskesmas buat periksa atau Anda ke rumah sakit lain. Sudah berapa bulan Bu? Iya Bu, ini sudah menginjak usia 4 atau 5 bulan sepertinya. Saya sama suami memang nggak pernah periksa. Mahal soalnya. Kandungan saya juga baik-baik saja soalnya. Waduh, bahaya sekali Bu Yati. Mau bagaimanapun juga, periksa kehamilan itu harus dilakukan setiap 1 bulan sekali atau minimal 4 kali selama 9 bulan. Supaya kita mengetahui bagaimana perkembangan janin. Apakah ia mendapatkan gizi yang baik atau tidak. Walaupun terlihat baik-baik saja, belum tentu sehat juga loh. Gimana ya Bu Bidan? Saya sama suami kan serba kekurangan. Buat makan aja susah. Kalau buat periksa kekebalannya keberatan sekali Bu. Walaupun begitu, pemeriksaan tetap tidak dilakukan. Terlebih saya lihat Anda masih muda sekali. Takutnya bayi bisa terkena stunting karena banyak
susu ibu hamil. Aku juga mikir gitu. Jadi, mending nggak usah dulu deh. Kalau ada apa-apa, baru kita periksa. Ya semoga baik-baik aja. Terus susu saset nggak apa-apa lah, sama-sama susu kok. Ya udah gitu, nanti mas belikan susu saset di depan. Sekarang kita makan aja. Iya mas, lauknya cuma di kerupuk, lauknya sedikit ya, belum bahan yang lain. Tidak apa-apa, yang penting kamu kenyang. Pada suatu hari, Ali datang mengunjungi Yati. Dia datang menanyakan kabar kehamilan Yati. Yati, gimana kabarmu hari ini? Sehat-sehat aja kan? Ali, sini duduk dulu. Alhamdulillah aku sehat. Syukur deh kalau gitu. Iya, bebek kamu udah umur berapa nih? Berapa ya? 4 atau 5 bulan deh, 5 kayaknya. Loh, kok kayaknya bidan nggak ngasih tahu kamu kah? Aku sama Mas Hoiri nggak pernah periksa ke bidan sih. Mahal, buat makan aja susah. Lah, nggak boleh gitu dong. Nanti ada apa-apa sama bayimu gimana? Aku pinjemin uang deh. Ayo periksa sekarang. Bus, kalau ngomong anaknya baik-baik aja, tenang, nggak usah khawatir. Toh selama ini nggak kejadian sesuatu yang buruk kan? Ya udah, terserah kamu. Udah aku ingetin, awas aja ya. Iya. Tidak terasa kandungan Yati sudah menginjak usia 7 bulan. Suatu hari, Pak Pram sedangkan mereka menyuruh Yati untuk memakan hari belanjaan milik salah satu pelanggannya. Padahal Yati tidak boleh mengerjakan sesuatu yang berat. Namun Pak Pram tidak peduli. Hei Yati, itu angkat karungnya, pelanggan saya udah nungguin. Cepat jalan. Waduh, maaf Pak, saya sedang hamil, tidak bisa kerja yang berat-berat. Alasan aja kamu. Udah sana angkat atau kamu sama suamimu kupecat. Jangan Pak, ya udah saya angkat. Duh, panas banget, mana lapar, dari tadi belum makan. Yati merasa pusing, kemudian perutnya terasa kram. Lalu ia terjatuh terkapar tak berdaya di tengah jalan. Aduh, tolong, perutku sakit. Khairi melihat istrinya jatuh sehingga menolong dan membawanya ke puskesmas terdekat. Bu bidan, tolong ibu istri saya, dia sakit. Mari Pak, dibaringkan saja di sini. Pak, maaf, sebelumnya apakah selama ini Bu Yati tidak pernah memeriksakan kehamilannya? Iya bu bidan, tapi istri saya baik-baik aja kan. Kandungannya lemah karena kurang nutrisi dan juga dipaksa bekerja dengan berat. Apakah selama ini Bu Yati sering mengeluhkan sesuatu? Waduh, apa ya? Istri saya sepertinya baik-baik aja. Oh, dia sering bilang pusing, dingin, sama nggak doyan makan. Oh begitu, sehabis ini akan dilakukan operasi. Bayinya harus lahir secara prematur karena jika tidak dapat membahayakan ibu dan bayinya. Baik bu, lakukan yang terbaik ya. Operasi dilakukan. Pak Hoiri menunggu dengan cemas. Akhirnya tangisan bayi terdengar. Bu bidan keluar dari ruang persalinan. Bagaimana dengan keadaan istri dan anak saya? Alhamdulillah, anak dan istri Bapak baik-baik saja. Istri Bapak sedang beristirahat, tetapi anak Bapak dimasukkan ke inkubator karena lahir dengan prematur. Lalu setelah diperiksa, sepertinya anak Bapak mengalami stunting. Stunting? Itu apa ya bu bidan? Niat jadi orang tua nggak sih? Jadi, stunting itu anak yang kekurangan gizi disebabkan karena semasa kehamilannya tidak diperhatikan dengan benar nutrisinya. Harap setelah ini gizinya lebih diperhatikan lagi ya Pak. Oh begitu. Baik bu bidan, terima kasih ya. Sama-sama Pak. Beberapa tahun berlalu, anak Yati dan Hoiri yang diberi nama Rahma mulai beranjak remaja. Tetapi ia tumbuh dengan gejala pergerakan gizi. Pertumbuhan Rahma lebih lambat dibandingkan teman-teman sebayanya. Ia juga kesulitan dalam memahami dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Bahkan saat kerja kelompok, ia harus dijelaskan berkali-kali oleh temannya supaya memahami tugas yang diberikan. Kamu jangan cuma numpang nama loh di kelompok ini. Kalau enggak, aku kick dari kelompok. Ya, aku bakal bantu sebisa mungkin. Nah, karena udah dibagi, sekarang kita kerjain bagian-bagiannya. Kalau nggak paham, tanya aja. Aku harus ngapain? Maaf, aku kurang paham. Oh, itu gini. Kamu gitu aja nggak paham. Tadi kan udah diterangin. Ada tugasmu paling gampang loh.
Iya, makanya kalau dijelasin tuh perhatiin, jangan bengong terus. Maaf ya, aku kurang bisa fokus di pelajaran. Aku bakal berusaha kok. Rama, kamu masih belum paham juga. Perhatiin nggak sih? Ini soal cepat malah jadi lama karena kamu. Aku memperhatikan kok, tapi aku masih belum paham. Maaf ya. Lain kali itu lebih diperhatiin. Mereka beristirahat sebentar dan memakan makanan yang sudah disediakan oleh Brian. Rama, kamu pasti belum pernah makan makanan kayak gini kan? Iya, sudah aja dia cuma bawa makanan nasi sama kecap dikasih garam doang. Enggak, heran kamu jadi kecil banget. Yang kecil, lemot lagi. Kalian kenapa sih suka banget gangguin aku? Aku kan gak ada salah sama kalian. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Aku kasih tahu ya, kamu tuh bikin jelek pemandangan tahu. Yang lainnya tuh tinggi, kamu pendek. Nggak malu apa? Makanya, makan yang banyak. Kayak aku sama Victor, minimal makan kayak gini. Lagian gimana mau tinggi? Makanan sehari-hari aja cuma nasi sama kecap atau kerupuk. Nggak ada gizinya lah. Yap, aku sama Victor kan makannya sayur buah sama susu. Jadi tinggi, ya kan Victor? Betul tuh, betul. Lihat dong, aku tinggi kan? Suatu hari, Pak Pram sedang mengawasi para pekerjanya di pasar. Tanpa sengaja, ia melihat Bu Yati, salah satu pegawainya. Ia teringat kejadian beberapa tahun lalu, di mana ia mendapat cemoohan karena memberikan pekerjaan yang berat ke wanita hamil. Teringat hal itu, ia merasa geram lantas menghampiri Bu Yati. Oh, kamu ya Ati kan? Masih kerja di sini rupanya. Tidak tahu malu. Maaf Pak, salah saya apa ya? Masih tanya kamu. Gara-gara kamu rambut istri saya jadi jelek. Di mata orang-orang pasar. Maaf Pak, saya nggak tahu apa yang Anda maksud. Pura-pura lupa lagi. Kamu tuh kalau lagi rambut nggak usah sok-sokan kerja. Kalau kamu sakit, saya yang kena imbasnya, tahu nggak? Baik, maaf Pak, tidak akan saya ulangi lagi. Untuk tidak saya baca. Siapa dia? Nggak boleh bawa orang asing ke toko saya. Ini anak saya Pak, namanya Rama. Oh, anak yang waktu itu seumuran sama anak saya. Kecil sekali dia. Iya Pak, sudah kelas 2 SMP. Anak kamu kecil sekali, macam anak yang kurang gizi. Tidak seperti anak saya, sudah tinggi. Saya panggilkan dulu dia. Victor, sini nak. Ada apa ya? Aku lagi main sama teman-temanku. Diam dulu nak. Lihat nih, anak aku tinggi kan? Tidak seperti anakmu. Loh, kamu kan Rama. Dia teman sekolah aku loh ya. Anaknya memang kecil banget, kayak kurang gizi. Loh, kamu temannya dia? Kok mau berteman sama dia? Enggak lah, temanku tinggi-tinggi dong. Terus yang pintar juga. Aku nggak suka sama yang teman kecil. Udah gitu lemot lagi. Pinter juga kamu. Hati, sebaiknya kamu perhatikan gizi anakmu itu. Anak laki-laki itu harus kekar, tidak boleh lemah. Untung aku dan istriku selalu memperhatikan gizi Victor sejak dia masih bayi. Dia juga tidak kurang gizi seperti Rama. Iya Pak, terima kasih. Pada suatu hari, Pak Joko selaku ketua RT di desa tempat Rama tinggal mengadakan sosialisasi bekerjasama dengan bidan. Permisi Bu Bidan, saya Joko, Ketua RT di desa sekitar sini. Saya ingin meminta bantuan kepada Bu Bidan, apakah boleh? Bantuan apa ya Pak? Jadi saya berencana ingin mengadakan sosialisasi tentang stunting di desa saya. Saya khawatir ada yang belum punya edukasi khusus tentang stunting. Maka dari itu saya ingin meminta agar Bu Bidan bisa menjelaskan tentang apa itu stunting kepada masyarakat. Apakah bisa? Oh begitu. Bisa Pak, bisa. Apa ada yang hal lain lagi? Rencananya saya juga ingin melakukan cek kesehatan ke anak-anak di desa ini supaya mereka tahu apakah mereka terkena stunting atau tidak. Oh begitu. Baiklah, ide yang bagus. Bagaimana kalau di akhir kita membagikan makanan sehat bagi mereka yang terkena stunting Pak? Apa bisa? Tentu saja bisa Bu, akan saya sediakan dananya. Terima kasih banyak Bu Bidan. Sama-sama Pak, saya senang membantu. Pak RT dan Bu Bidan mulai mempersiapkan kegiatan sosialisasi tersebut dan mengundang para warga untuk mengikuti kegiatan tersebut.
mereka datang bersamaan ke puskesmas. Di sosialisasi tersebut dijelaskan tentang apa itu stunting dan juga ciri-ciri anak yang terkena stunting. Rama yang mendengar penjelasan dari Bu Bidan pun terkejut karena hal itu sesuai dengan kondisinya saat ini. Ia baru tahu kalau dia mengalami stunting. Rama, maafin ibu ya, selama ini ibu jarang memperhatikan kebutuhan gizi kamu. Bapak juga minta maaf ya, Nak. Nggak apa-apa, Bu. Mau gimana lagi? Toh semuanya juga udah terjadi. Kami benar-benar menyesal. Maaf ya nak. Iya. Kemudian Bu Fira selaku bidan mengingatkan kepada semua orang yang ada di sana untuk selalu memperhatikan kebutuhan gizi anak bahkan sejak dalam kandungan. Bu Fira juga mengingatkan supaya tidak mengejek atau mengucilkan anak yang terkena stunting dan harus membantu mereka. Rama, aku minta maaf ya atas kelakuanku selama ini. Aku juga ya. Jadi deh,